Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam sapaan harian Gereja Kristen Jawa Manahan Surakarta. Apa kabar? Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan berlimpah damai sejahteranya. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengetahui di mana roh kita setelah kita mati. Pertanyaan ini seringkali muncul ditanyakan oleh banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan. Dan Alkitab akan menjawabnya untuk kita. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mohon pimpinannya. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaanmu hari lepas hari. Saat ini kami kembali ada di dalam ruang sapaanmu. Kami ingin mencari tahu di manakah roh kami setelah kami mati. Kiranya Tuhan menolong kami, firman-Mu yang menuntun kami untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali banyak orang mencari tahu dunia lain tentang roh-roh orang yang sudah mati dengan cara pergi ke tempat-tempat yang katanya angker, atau pergi kepada dukun atau orang yang katanya dianggap pintar, kemudian ada praktek pemanggilan arwah. Roh datang, lalu berbicara dan ditanya macam-macam dan banyak orang percaya. Kemudian muncul beragam cerita yang beredar sebagai berikut. 1. Roh orang mati itu tinggal di kuburan. Di kuburan tidak ada roh orang mati, karena setelah orang itu mati, rohnya berada di suatu tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. 2. Roh orang mati itu tidur panjang dan dalam keadaan tidak sadar. Saat manusia mati, tidak dalam keadaan tidur panjang. Setelah manusia mati, rohnya pergi ke suatu tempat yang telah disediakan untuknya dalam keadaan sadar. 3. Roh orang mati itu bergentayangan di bumi. Di bumi tidak ada roh orang mati yang bergentayangan, karena rohnya langsung menuju ke suatu tempat yang telah disediakan untuknya. Yang keempat, roh orang mati itu berada di suatu tempat transisi untuk menyucikan dirinya. Saat manusia mati, sudah ditentukan rohnya akan kemana, surga atau neraka. Tidak ada lagi proses bagi roh manusia untuk memurnikan dan menyucikan dirinya. Pemurnian terjadi di dunia saat kita masih hidup. Ujian iman dan ujian kehidupan itulah yang memproses kesucian dan memurnikan hidup kita kepada Tuhan. Lalu, di manakah roh orang yang telah mati berada? Mari kita perhatikan bersama-sama ayat-ayat firman Tuhan di dalam Lukas 23. Ayat 39 sampai 43 dan 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4 yang tertulis demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Apa itu Firdaus? Mari kita perhatikan di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. "Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan,
yang tidak boleh diucapkan manusia. Demikian bunyi firman Tuhan. Firdaus adalah tingkat ketiga dari surga, yang artinya Firdaus adalah bagian dari surga, dan Firdaus termasuk surga. Dengan demikian, orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, dan yang hidup sesuai dengan kehendaknya, ketika mati maka rohnya menuju ke Firdaus. Di dalam Firdaus, rohnya mengalami kesadaran penuh dan hidup penuh sukacita bersama Tuhan. Dengan demikian, kita mengerti bahwa orang-orang yang percaya dan melakukan kehendaknya ketika mati, maka rohnya ditempatkan di dalam surga. Lalu, bagaimana dengan rohnya orang-orang jahat yang telah mati? Di dalam Lukas 16 ayat 19-31, Tuhan Yesus telah menyampaikan sebuah kisah tentang Lazarus orang miskin dan orang kaya yang tidak peduli. Lazarus dan orang kaya itu pada akhirnya sama-sama mati. Saat mati, roh orang kaya itu berada di suatu tempat siksaan di alam maut, sedangkan Lazarus berada di pangkuan Abraham. Dua tempat yang berbeda ini adalah neraka dan surga. Orang kaya itu berada di neraka, sedangkan Lazarus berada di Firdaus. Konteks pada kisah itu bukan soal tentang akhir zaman, karena orang kaya itu masih punya saudara-saudara yang masih hidup di bumi, dan ia meminta Lazarus agar pergi ke bumi, memberitahukan kepada mereka supaya hidup benar, agar mereka tidak tersiksa seperti yang sedang ia alami. Jadi orang yang hidup dalam dosa, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ketika mati akan berada di alam maut yang penuh dengan siksaan, yaitu neraka. Jadi saudara-saudara, ada kehidupan setelah kematian dan hukuman bagi orang-orang yang berdosa. Kehidupan dan keadaan kita setelah kematian ditentukan oleh iman dan perbuatan kita saat hidup di bumi. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, marilah kita hidup dengan benar, agar kelak kita memiliki hidup yang kekal di Firdaus. Tuhan Yesus telah memberikan anugerah keselamatan bagi penjahat di sampingnya yang telah percaya kepadanya, yang akan datang sebagai Raja di akhir zaman. Imannya kepada Tuhan Yesus telah mengubahkan vonisnya dari alam maut beralih ke Firdaus. Yohanes 11 ayat 25, Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Demikian firman Tuhan yang telah menjawab pertanyaan kita. Kiranya ini menolong kita semua dan selamat melanjutkan kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.